Aksi tipu-tipu undian berhadiah masih banyak ditemukan di sejumlah pusat perbelanjaan. Dengan menawarkan hadiah yang sangat menarik, mereka mencoba untuk menjerat mangsanya. Dan lagi-lagi, masyarakatlah yang selalu menjadi korban. Tim investigasi berhasil mendapatkan pengakuan dari seorang mantan pelaku aksi tipu-tipu undian berhadiah ini. Berikut penelusurannya. Tim investigasi mencoba mengkonfirmasi ke toko elektronik untuk mengetahui kualitas dan harga setrika yang didapat dari undian berhadiah. Sebelumnya, tim investigasi harus mengeluarkan uang Rp250.000 untuk mendapatkan setrika tersebut. Mbak, kalau untuk setrika model seperti ini ada nggak ya? Kalau untuk yang ini kita belum ada. Setrika yang tim dapatkan dari undian berhadiah tersebut ternyata tidak tersedia di toko elektronik yang kami datangi. Namun menurut penjual di toko elektronik itu, setrika yang kami maksud kualitasnya meragukan. Bagaimana dengan yang ini, Mbak? Kalau yang ini sih produk Cina ya Mas, kayaknya kalau untuk kualitasnya belum ini sih, dibandingin lebih bagus. Oke. Harga, kalau dari harga juga? Kalau dari harga sih emang kalau itu agak mahal, cuman untuk kualitas kan dia emang udah bagus ya, nggak mengecewakan. Kalau ini kualitasnya gimana? Menurut saya sih meragukan. Oke. Saya cek dulu aja ya. Ini alat prototip untuk menghaluskan baju. Hadiah gratis berupa setrika harus ditebus dengan harga Rp250.000. Padahal dengan merek yang sama, harga di pasaran hanya Rp70.000, sangat jauh berbeda. Berarti konsumen telah tertipu. Praktik penipuan dengan iming-iming hadiah menarik masih marak ditemukan di beberapa pusat perbelanjaan. Voucher hadiah yang ditawarkan ternyata hanya dalih toko untuk menarik keuntungan. Hadiah yang diberikan juga tidak sebanding dengan uang yang dikeluarkan korban. Tim investigasi kembali menemukan toko yang diduga melakukan aksi modus tipu-tipu undian berhadiah di mal yang berbeda. Lokasi toko pun terlihat tersembunyi. Kami pun dipaksa masuk ke dalam toko untuk ditunjukkan barang elektronik lainnya. Agar lebih menarik perhatian, kami juga ditawarkan souvenir gratis. Boleh masuk kalian, kita jalan-jalan di dalam. Ini nggak ada perempuan di dalam aja, Kak. Nggak apa-apa, Kak. Enggak. Lihat ini katanya. Lagi promo. Promo apa, Mbak? Promo. Nggak pengen tahu. Tapi ini nanti kita apa namanya dari souvenir gratis. Hah? Souvenir gratis. Mereka kan belum. Belum. Iya, coba di dalam aja. Kita dulu Mbak, lihat-lihat dulu. Berbagai cara dilakukan oleh para sales undian ini. Dengan iming-iming berbagai macam hadiah gratis, biasanya berhasil menarik perhatian calon korbannya. Modus seperti ini sudah banyak memakan korban. Salah satunya Devi, ibu rumah tangga ini menjadi korban penipuan di salah satu mal ternama di Bilangan, Bekasi. Berniat ingin membelikan sang anak komputer dan beberapa perabotan rumah tangga, dirinya justru tergiur dengan iming-iming sang sales undian. Aku ditawarin satu kayak apa ya, kayak yang kupon gosok gitu, kupon gosok. Terus kalau misalkan dapat 5 bintang, ibu dapat motor. Terus apa 6 bintang, ibu dapat AC kayak gitu kan. Aku juga tergiurnya dengan hadiah-hadiah yang itu gitu kan. Terus aku SPG-nya itu kan langsung ngajak aku langsung duduk gitu loh, duduk tok gitu. Terus Mbak punya ATM gak, Bu? Kata gitu kan. Punya ATM gak? Terus ATM-nya nomor PIN-nya berapa? Aku nggak kasih. Karena aku bawa uang cash. Terbuai dengan bujuk rayu para sales undian, korban pun kehilangan uang sebesar Rp6 juta. Dirinya mengaku jika membeli produk di toko tersebut, maka berkesempatan mendapatkan 1 unit sepeda motor dan AC. Sekitar 6.700.000 lah. Sekitar gitu. Itu yang ditawarkan bonusnya apa aja, Mbak, kalau Mbak beli komputer? Aku komputer dapat motor, karena kan harganya gede gitu kan. Terus kalau misalkan ini cuma dapat AC doang gitu, AC buat mini gitu, buat taruh di ruangan yang buat anak-anak gitu, kayak gitu. Sampai sekarang barangnya nggak ada? Nggak ada sampai sekarang tuh nggak dikirim-kirim gitu. Dari pertama awal aku telepon katanya bosnya ini katanya, ini Mbak ditelepon itu nggak datang-datang gitu. Cuman ya
mau diapain lagi lah, aku juga untuk ke sananya juga udah bingung, nggak tahu dia aku. Ibarat pepatah, sudah jatuh tertimpa tangga. Perangkat komputer dan penanak nasi elektronik yang Devi dapatkan tidak dapat digunakan dalam jangka panjang. Sedangkan motor dan pendingin ruangan yang dijanjikan pun tak kunjung datang. Kalau Magicom sih kayak bermerek gitu ya, kayak ya seperti Mas kayak gitu. Terus ya kalau komputer sih iya gitu, sama gitu. Cuman tapi pas sampai rumah tuh ampal gitu, jadi rusak gitu, nggak bisa dipakai kalau untuk komputer gitu. Anda kalau Magicom paling 2 hari 3 hari gitu lah kayak gitu. Terus aku juga mikir buat anak juga, tapi kalau misalkan komputer rusak nggak bisa kepake, duitku hangus, terus aku juga nggak bisa lagi gitu. Harga penanak nasi elektronik dan komputer yang didapatkan Devi jauh lebih mahal dibandingkan dengan harga di pasaran. Dirinya merasa amat menyesal karena bukannya untung, justru kerugian yang didapat. Terus sampai mau ke rumah, aku juga bingung, kok harganya komputer 6 juta, tapi pas di sana aku cek lagi gitu, cek di toko sebelah, harganya timbang 3 juta. Ya daripada aku tadi pilihnya bolak-balik, ya aku sekalian beli Magicom ini gitu, harganya cuma 400 yang ini aku bilang. Terus bilang, ternyata cek toko sebelah lagi, cuman harganya cuma 350, aku tertipu lagi. Meski tertipu, dirinya enggan melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib. Dari pengakuannya, pada saat kejadian, tidak hanya dirinya yang menjadi korban, tapi banyak korban lain yang tertipu. Tim investigasi berhasil bertemu dengan seorang mantan sales undian. Seperti apa cara mereka mencari mangsanya? Saksikan modus di segmen selanjutnya.